Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memanfaatkan Rakernas kelima partai untuk memompa solidaritas para kader. Megawati pun tak lupa menyampaikan sejumlah pandangan politik dan kritiknya atas dinamika politik dalam negeri belakangan ini. Dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tampak bersemangat kala menyampaikan banyak hal, mulai dari pemikiran hingga kritik dari atas panggung Rakernas kelima partai. Berpidato di hari terakhir Rakernas itu, Megawati menyinggung soal salah satu agenda Rakernas yang terkait dengan strategi menghadapi Pilkada 2024. Megawati lalu mengungkapkan sejumlah kriteria calon pemimpin yang kelak layak untuk diusung. Sekalian, Rakernas 5 ini telah membahas seluruh aspek strategis terkait pilkada. Persiapkanlah pilkada dengan sebaik-baiknya. Jaringlah calon-calon pemimpin yang benar punya fighting spirit, berani menegakkan kebenaran, tidak berbohong, setia, memiliki karakter yang kuat, tidak hanya berpikir zona nyaman. Lalu apa? Mumpuni itu perlu loh. Mumpuni ku apa toh? Pintar secara intelektual. Itu loh. Terutama Pak Ganjar. Megawati kemudian menyinggung kembali alasan pemilihan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilu presiden 2024 lalu. Kuat. Saya tuh suka mikirnya gini, berdoa ada sama yang di atas. Emangnya gampang memilih pemimpin nih loh. Aku tuh sampai zikir, cobain supaya jangan salah pilih. Makanya akhirnya kenapa saya pilih Pak Ganjar? Kenapa saya pilih Pak Ganjar? Dia pernah di PDI, betul nggak? Dia dari bawah naik jenjangnya. Paling enggak mestinya dia ngerti partai kita. Bener apa enggak? Ya toh. Nah, Pak Mahfud dia ahli hukum. Karena saya lihat ya tadi hukum melawan hukum sekarang. Nah, jadi lebih baik cari orang yang ngerti hukum banget. Gitu loh, ada reasonnya. Alhamdulillah sampai. Sorotan Megawati perihal hukum lantas melebar ke sejumlah institusi negara. Saya bilang hukum tuh sekarang versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran, berkeadilan melawan hukum yang dimanipulasi. Ini padahal ya hukum dan hukum ini kejadian di MK, di KPK, gitu loh. Terus di KPU. Heran saya KPU. Loh ya loh. Kok nggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu. Padahal komisi. Megawati yang kemudian menyoroti dinamika politik terkini lalu mengungkapkan perumpamaan dengan membandingkan Indonesia dengan Cina sambil menyentil hendak diarahkan kemana Republik ini. Berarti yang namanya RRC itu punya 200 tahun loh. Saya bilang aduh gile juga, tapi perlu. Orangnya itu kan sekarang katanya 1,6 miliar. Kita cuman seperempatnya 270. Lah, gini aja kok masih murad marid, kocar kacir, gak jelas maunya kemana. Pemimpinnya maunya kemana. Alhamdulillah sampai. Usai menyentil ke sana sini, Megawati pun sadar bila sikap politik partai ditunggu-tunggu sejumlah kalangan. Nanti ditaruh di apakah di dalam ataupun di luar pemerintahan. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap. Aku sambil sarapan gitu kan,
Aku bilang, enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Hehe. Selamat berjuang. Seluruh Megawati yang masih ingin menggantung sikap PDI Perjuangan seakan memantik tanya, langkah politik apa yang hendak dimainkan PDI Perjuangan? Merdeka! Bu Mega kemarin menyampaikan bahwa beliau akan dimainin dulu, maka itu adalah sebuah ekspresi untuk melakukan time buying strategy, strategi mengulur waktu untuk melihat perkembangan dinamika yang ada. Karena bagaimanapun juga sikap dari PDIP tentu akan ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan pola hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi yang per hari ini masih menunjukkan benci tapi rindu. PDIP juga dalam posisi yang agak gamang. Indikasinya sangat clear. Ketika Mbak Puan menyampaikan pidato penutupan, beliau mengatakan bahwa PDIP meminta maaf atas ulah perilaku dari kadernya yang tidak sesuai dengan etika dan konstitusi. Salam Pancasila. Tim TV One mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.